Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang logout ya. Jadi masih di materi autentikasi. Kan sebelumnya kita udah bisa semua tuh, ya kan? Loginnya, kemudian ngehandle token, errornya gimana. Nah, kalau kali ini kita gimana cara kita bisa logout ya. Ketika kita udah login atau udah sign up langsung otomatis masuk. Ini kita logout. Nah, gimana caranya logout? Menggunakan icon button, pas dia diklik kita akan keluar dari aplikasinya. Kemudian kalau misalnya dia tokennya sudah kadaluarsa, dia otomatis logout gitu, menggunakan jadi otomatis gitu logoutnya. Nah, gimana tuh caranya? Jadi ini kita masih menggunakan bahan ajar yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman buka yang di bagian logout sini, kita gunain yang ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita bisa login ya. Di sini saya punya ini database kosong. Kemudian autentikasinya ada dua, ada user 1 sama user 2. Nah, di sini kita coba buat aja masuk ke dalam user 1 @gmail.com. Passwordnya user 123. Kita login aja. Kalau misalnya dia bisa login, nanti kita buat produknya. Kita buat produk dari user 1. Kita tambahin aja produk user 1, harganya $1 misalnya. Kita save. Nah, ini udah masuk. Nah, ini masuk ya. Ini user ID yang user 1. Nah, gimana cara logoutnya nih? Ya, cara logoutnya kita akan memasang idenya sebuah icon di sini di homepage ya. Berarti di page homepage itu kita di app barnya kita pasang sebuah leading icon button yang mana dia butuh icon logout. Nah, ini on press-nya nanti dulu deh. Ya, kayak gini. Ketika dia diklik, dia mau ngapain? Nah, idenya kita akan membuat sebuah function untuk logout di paling bawah aja. Ini function untuk logout ya. Logout misalnya, kayak gini. Nah, kita untuk melogout ini gimana caranya? Ketika kita cek di sini kita menggunakan apakah ini user diautentikasi apa kagak. Kalau misalnya dia nge-return false, udah jelas dia bakalan ke login page. Nah, itu sama aja kita ngelogout. Jadi kita harus membuat isout ini menjadi false. Dari mana asalnya? Dari token ini, get token ini. Get token ini ternyata kalau dia mau logout, dia harus mereturn null. Artinya ID token ini dia harus null, ini harus null, semuanya nih ketiga ini harus null. Jadi ID token, user ID sama expire date itu harus null. Ya udah, kalau kayak gitu kita pasang aja ID token kita pasang null, kemudian user ID-nya juga kita pasang null. Kemudian ada expiry date-nya kita pasang null. Jadi ini udah otomatis langsung ke logout. Notify listener, kita save, kita refresh dia, jangan di refresh, kita klik ini, kita logout ya, bisa nggak? Oh, ini belum dipanggil nih, function logoutnya belum dipanggil. Dan di sini kita akan memanggil dia, kita akan memanggil provider titik of context, kita listennya false aja. Kemudian kita pasang off dari out ya. Jangan lupa daftarin di sini provider outnya. Oke. Jadi di sini kita panggil yang titik logout. Nah, ini functionnya. Kita save, kita klik ini user 1, kita logout, kita masuk ke user 2. @gmail.com. Passwordnya user 123, login, kemudian kita tunggu aja. Nah, kenapa nih masih ada user 1? Padahal di sini usernya udah bener. Kayaknya ada yang salah nih. Kita tambahin lagi ini produk 2 misalnya. Pasang aja nih. Kita save. Nah, ini produk 2. Kita masuk nggak nih? Masuk nih produk 2. Ini produk 2 dari user yang berbeda ya. Nah, coba kita logout. Jadi semuanya udah dinulin. Udah bisa ya. Kita masuk lagi ke user 1 @gmail.com. Kemudian kita masukin passwordnya user 123. Apakah dia masuk apa enggak ya, gitu teman-teman.
Kita cek, loh ternyata jadi error nih. Kenapa nih kayak gini? Nah, itu error berasal dari sini. Ketika dia login, dia akan menginisial data nih. Misalnya kita masuk ke out page, dan dia ketika dia login, ya, dia akan menjalankan fungsi ini, time data. Dan time data ini dia apa? Time data. Nah, ini dia akan mengubah ini, kemudian dia akan mengubah tokennya, is out-nya jadi true ya. Berarti di sini dia menjadi true di bagian main. Nah, di sini dia akan menjadi true. Dia masuk ke homepage. Nah, ternyata di homepage kita itu kita punya ada yang namanya ini inisialisasi awal. Nah, ini dia memanggil ini nih, inisial data. Nah, inisial data adalah dijalankan ketika masuk ke menu homepage, dia langsung menjalankan inisial data ini. Apa itu inisial data? Inisial data adalah mengambil semua parameter yang dibutuhkan. Nah, ketika kita melogout sesuatu ya, kita masih menyimpan di memori produknya. List dari semua produk masih kesimpan di memori. Nah, ini harus kita buat jadi nol atau jadi kosong lagi ketika kita mau inisial data, karena nanti ini mau dimasukin lagi. Jadi kita harus, ini kan ini mau dimasukin lagi. Jadi kita sebelum itu kita harus pasang dia kayak gini dulu, biar dia kosong dulu baru dimasukin lagi. Jadi jangan ditambahin. Nah, konsepnya seperti itu. Ini kita coba logout. Kemudian kita masuk ke user1@gmail.com. Passwordnya user123. Kita login. Apakah sudah bisa? Oke, inisial data. Nah, ini dapatnya produk user 1 aja, yang ini. Yang ini udah nggak dapat ya, karena kita buat kosong dulu di sini. Nah, kemudian kalau kita logout, kita masuk ke produk 2, user2@gmail.com. Passwordnya user123. Kita login aja. Nah, dia masuk nggak? Dapat nggak yang produk 2? Oke, udah berhasil ya. Nah, itu logout secara klik button. Gimana caranya biar dia bisa logout dengan timer ya? Nah, untuk logout dengan timer, pertama-tama kita coba buat ini dulu. Buat functionnya dulu. Misalnya void auto logout misalnya. Ya, auto logout ini kita jadiin private aja deh. Nah, auto logout ini. Auto logout ini, function ini akan menjalankan apa? Dia akan menjalankan sebuah fungsi, sebuah widget. Ada yang namanya widget timer. Nah, widget timer ini dia butuh dua parameter, duration dan callback. Nah, ini apa nih? Nah, timer ini kita wajib mengimport dot asing ya, .2 asing. Nah, duration ini kita pasang, aja misalnya 3 detik deh, 3 detik dulu. Nah, function callbacknya kita akan memanggil function ini, logout. Nah, kayak gini. Nah, ini caranya gini. Kalau misalnya udah kayak gini, kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus memasukkan dia. Jadi kalau misalnya kayak gini, kondisinya adalah ketika kita membuat auto kayak gini, kita harus pasang dia misalnya di sebuah variabel, misalnya out logout misalnya, out timer deh, out buat timernya kita pasang dia. Nah, ini kita harus set dulu di sini di atas. Kita set dia sebagai timer out timer. Nah, kita pasang dia. Out timer ini kita pakai di sini. Out timer ini kita bisa pakai di sini. Out timer. Kemudian nih kita udah masukin ya. Jadi pertama-tama kita cek dulu. Kalau misalnya out timer ini masih ada, masih membekas gitu ya di memori sebelumnya, tidak sama dengan 0, kita harus meng-cancel out timer ini. Out timer titik cancel. Nah, kita harus meng-cancel dia agar dia tidak terjadi kebocoran. Jadi datanya tuh masih kesimpan di memori. Jadi
dia harus di set dulu, di cancel kalau misalnya dia masih ada ya. Kalau dia nggak ada ya udah kita pasang ini. Idenya seperti ini. Nah, fungsi ini di mana kita jalaninnya? Fungsi ini dijalankan ketika kita masuk, kita login. Jadi di sini kita pasang dia auto logout. Nah, ini fungsi ini dipanggil. Oke. Mungkin auto timer kita bisa kasih dia menjadi private ya. Private. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi auto logout ini dipanggil ketika dia login dan juga ketika dia sign up, karena sign up ini akan membuat dia otomatis login ya. Pas dia udah sign up otomatis login. Nah, function ini akan dijalankan di sini. Nah, coba kita logout dulu. Kita refresh aja. Kita coba masuk. Ini 3 detik ya. Apakah dia berhasil? user1@gmail.com, passwordnya user123. Kita login aja. Kita tungguin 3 detik. Apakah dia otomatis logout atau tidak gitu ya. Nah, ini langsung logout tuh. Nah, apa terlalu cepat? Kalau misalnya terlalu cepat, bisa kita pasang 10 detik deh. user2 deh @gmail.com, passwordnya user123. Ini kita login. Kita tunggu 10 detik dari hasil dia login ya. Nah, ini dia 10 detik dulu. Nah, tunggu expire-nya, tokennya expire, baru dia langsung nanti bakal otomatis ke logout sendiri ya. Nah, ini. Nah, berarti kita akan mengganti sebuah 10 detik ini menjadi, kita ambil dari mana? Misalnya kita pasang sebuah final time to expire. Nah, kayak gini. Nah, idenya adalah kita mengambil dari expire date. Nah, tapi sayangnya expire date ini adalah date time. Misalnya nih, kita di sini jam 8.27. Nah, kita mau 1 jam kemudian, selama 1000 detik kemudian dia akan dimasukkan ke time ke ini di sini. Jadi nanti ini kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, jadi idenya gini. Ada yang namanya difference. Difference ini jadi difference dari apa? Dari detik saat ini. Nah, detik saat ini kita ubah ke dalam second. Nah, kayak gini teman-teman. Idenya seperti ini. Jadi expire date kita misalnya 18 Mei jam 8, nih setengah 9 deh, jam 8.30, 2 menit lagi misalnya. Nah, tapi waktu daytime ini terusan berjalan. Makanya kita harus membuat dia difference dari detik saat ini juga, kita difference dia ke dalam detik. Jadi nanti hitungan detik ini, time to expire date-nya nanti akan menurun. Apakah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu nanti lama-lama seperti itu. Karena dia di difference, dibandingkan expire date dengan tanggal detik saat itu juga. Saat ini berlangsung nih 8.29 ya gitu. Nah, idenya seperti ini. Kita save. Nanti di sini coba kita print aja. Kita print sebenarnya time to expire-nya itu berapa? Masih lama ya berarti ya. Ini tipenya integer. Kita refresh, kita masuk lagi user1@gmail.com, passwordnya user123. Kita login. Kalau dia udah login, error nih, method difference was called on null. Kenapa nih? Kenapa dia null? Oh, awal-awal expiry date-nya null ya, gitu ya. Expiry date-nya null nih. Kita coba cek debug. Nah nih, null ya. Jadi dia awal-awal null. Kita harus cek dulu nih. Jadinya kita harus cek jika gini, pas logout ini kita perlu cek juga. Pas dia logout, jangan lupa kita cek juga nih out timer.
kita sama dengan nol apa enggak. Kalau dia ada datanya, kita harus membuat dia menjadi nol dulu. Jadi nol, dan juga kita cancel juga nih. Kita cancel dan kita buat dia jadi nol. Nah, kayak gini teman-teman. Jangan lupa nih. Kalau udah kayak gini, berarti kita coba cek ulang, kita refresh dia. Apakah dia bisa jalan apa enggak. user@gmail.com, passwordnya user123. Kayaknya ini masih error sih, karena auto logout ini dijalankan. Nah, ini masih error. user1 ini kayaknya masih error karena auto logout ini dijalankan ketika expire date-nya masih 0. Nah, di mana nih auto logout dijalankan? Di sini ya. Expire date-nya masih 0. Oh, kita masukinnya ini. Time expiry date. Masuk dia. Time expiry date. Oke, kita ganti ya. Time expiry date. Oke, kita coba login lagi. Nah, ini udah bisa nih. Oke, nah ini ditungguin aja. Nanti dia bakalan berhenti. Nah, ini ternyata dia selama 3600 detik. 3600 detik ya. Lama juga. Oke, nah ini karena kita pasang di sini. Ya udah, ini udah bisa nih. Udah bisa semua ya. Udah bisa auto logout. Nanti ketika dia udah 3600 detik, kemudian dia bakalan logout gitu. Nah, mungkin ini pembahasan function untuk logout ya, dan juga untuk auto logoutnya. Nah, mungkin nextnya kita akan belajar gimana caranya ketika apps ini di close gitu, dia bisa auto login. Jadi auto login itu sebuah fitur untuk dia bisa langsung otomatis login tanpa memasukkan ID password ya. Karena dia sebelumnya masuk aplikasi itu emang udah login. Jadi kita bisa simpen data kayak ID token, user ID, sama expire-nya itu di dalam memori storage app-nya kayak gitu. Gimana caranya? Kita nanti menggunakan share preference gitu. Jadi buat nyimpen datanya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang logout dan auto logout menggunakan ini timer juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.